Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkumpul kembali di channel Yan Kanners. Kali ini saya mau ngasih tahu, ya belum lama ini saya beli buku, eh, judulnya judulnya jadi pengen tahu gitu kan, karena menantang sekali. Ini judulnya. Jangan baca buku ini jika belum ingin tobat. Ngeri nggak? Ngeri banget. Jadi penasaran isinya apa gitu. Jadi buku ini nyeritain 101 fakta terkait maksiat yang bikin kamu nggak pengen balik lagi. Di sini udah jelas ya, di sini ada 100 fakta terkait maksiat yang bikin kamu nggak mau balik lagi gitu, yang bikin kamu ingin tobat. Oke, saya cuma mau ceritain doang pengalaman saya baca buku sampai fakta ke-11. Jadi fakta pertama masih biasa bacanya, fakta kedua juga biasa bacanya, fakta ketiga, keempat udah mulai agak-agak ngeri. Dan di fakta yang ke-11 saya terdiam. Dan saya mau share ke teman-teman, apa sih di fakta 11 itu? Jadi saya mau ceritain. Ini saya bacain aja ya. Buku ini mengasih tahu bahwa hukuman atas maksiat itu Rasulullah menyaksikan. Jadi hadisnya itu diriwayatkan oleh Bukhari dari Samran Ibnu Jundub. Jadi bercerita. Jadi Rasulullah tuh nanya, adakah yang bermimpi di malam ini? Ya, kemudian tidak ada yang menjawab, dan kemudian Rasulullah bercerita bahwa pada malam ini, pada suatu malam, Rasulullah bermimpi. Jadi dia bermimpi berjalan bersama dua orang yang tidak dikenal dan diajak jalan-jalan. Jadi yang pertama di satu tempat, dia sambil berjalan-jalan tuh dengan dua orang tersebut dan bertemu dengan dua orang, yang satu berbaring, yang satu lagi berdiri. Kemudian orang yang berdiri itu ya membawa batu besar, dan batu besar itu dilempari ke kepalanya, ke kepala orang yang berbaring. Rasulullah kaget. Subhanallah katanya. Apa itu gitu. Tapi kedua orang yang namanya Rasulullah itu bilang, "Mari jalan terus," gitu kan. Ya udah jalan terus tuh. Kemudian sambil jalan terus kemudian berjalan terus, kemudian bertemu lagi dengan dua orang, yang satu berbaring, yang satu berdiri sambil memegang rantai kawat besi. Kemudian besi itu ditusukin nih ke sini nih. Ke pipi, ke lubang hidung, ke mata. Tuh sama si orang itu gitu, sama yang lagi berbaring. Bisa bayangin nggak? Udah ditarik, ditusuk, kemudian ditarik ke belakang. Selanjutnya orang pertama berpindah ke sisi lain dan melakukan hal yang sama. Setiap kali selesai, dan orang kedua pulih kembali. Perbuatan diulang. Maksudnya gini, udah ditusuk, ditarik, ya kan? Bisa bayangin jebol kan, pakai rantai gitu kan. Terus kepalanya pulih kembali gitu kan. Kemudian diulang lagi, berulang-ulang. Kata Rasulullah, "Subhanallah, apa itu?" Nah, dua orang yang ngajak jalan-jalan itu, "Ayo lanjutin." Kemudian di satu tempat ketemu lagi. Menemukan sesuatu yang seperti dapur api, ya, di dalamnya terdengar suara gaduh. Ketika dilihat, ternyata ada laki-laki dan perempuan telanjang. Bila muncul nyala api dari bawah, mereka menjerit. Jadi ada semacam dapur tapi isinya api. Di situ berisi dua orang, yang satu laki-laki dan satu wanita, dan dua-duanya telanjang. Dan Rasulullah bertanya, "Siapa mereka?" Kata dua orang ini, "Mari jalan terus," gitu kan. Iya, jalan lagi tuh. Kemudian menemukan sebuah sungai, ya, airnya itu merah seperti darah. Sungai itu terdapat dua orang yang sedang berenang. Ya, sedangkan di tepi sungai terdapat orang yang mengumpulkan batu. Ya, kemudian bila orang yang berenang sudah penat, ia mendatangi orang di tepi seraya membuka mulutnya. Lalu mulutnya dimasuki batu. Orang berenang, ya, di sungai yang merah seperti darah. Kemudian selesai penat, dia minggir ke tepi. Kemudian udah ada yang nungguin tuh orang, ya, bawa batu. Kemudian pas sampai di situ, mulutnya dimasukin batu sama orang itu. Dan terjadinya berulang-ulang.
Rasulullah bertanya, siapa kedua orang itu? Mari jalan terus. Ya, jawab dua yang nemenin Rasulullah, mari jalan terus. Ya. Kemudian kemudian begini, kami terus berjalan hingga bertemu dengan orang yang sangat buruk rupa. Ia menyalakan api lalu berjalan di kelilingnya. Rasulullah nanya, siapa itu? Mari jalan terus. Kemudian kami pun terus berjalan hingga sampai di sebuah kebun yang luas dan penuh dengan bunga. Di sana terdapat orang yang tinggi. Aku hampir tidak dapat melihat kepalanya. Di sekitar orang itu banyak anak-anak kecil. Rasulullah nanya, siapa orang itu dan siapa mereka? Maksudnya siapa orang yang tinggi itu dan siapa mereka? Mereka itu anak-anak kecil itu. Jadi singkatnya, kedua orang yang menemani Rasulullah berjalan-jalan baru bercerita. Jadi ceritanya begini. Sekarang kami akan terangkan kepadamu, orang pertama yang dijatuhi batu, yang tadi tuh, yang lagi berbaring jatuh batu, itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, lalu meninggalkannya, serta melalaikan sholat. Jadi orang yang udah baca Quran, dia tinggalkan, udah bisa dia tinggalkan, kemudian dia lalai juga dalam sholat. Kemudian orang yang pipi, hidung, dan matanya ditusuk ke belakang, adalah orang yang membuat berita bohong, hoax, ditusuk. Orang yang membuat berita bohong hingga tersiar ke seluruh penjuru. Jadi hati-hati teman-teman. Apalagi zaman sekarang, zaman internet ya, kita ngomong bohong itu kemana-mana tuh. Apalagi sampai diviralkan. Ya, itulah dosanya tuh. Ya, ngeri nggak? Ngeri banget. Ya ditusuk. Bayangin aja ditusuk, pipinya ditusuk, ininya hidungnya kemudian ditusuk, matanya ditarik ke belakang dan berulang-ulang. Kemudian pria dan wanita yang telanjang di sebuah tempat seperti dapur api maksudnya, itu adalah para pelacur. Jadi pelacur itu ada dari wanita dan juga dari pria. Ya, itu para pelacur tuh. Ya, dibakar di dapur api. Kemudian orang yang kau lihat berenang di sungai dan memakan batu adalah pemakan riba. Kemudian orang buruk rupa yang menyalakan api berputar-putar itu malaikat. Dan orang tinggi yang berada di kebun tadi itu Nabi Ibrahim. Kemudian sedang anak-anak yang di sekitarnya itu adalah anak-anak yang meninggal saat masa kecil. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana dengan anak-anak dari kaum musyrikin? Rasulullah menjawab, termasuk anak-anak dari kaum musyrikin. Ya, jadi kalau dia masih anak-anak, ya berkumpul juga di situ. Ya, saya belum berani baca yang fakta ke-12 hingga fakta ke-101. Ya, jika teman-teman pengen tahu lebih banyak, bisa aja beli bukunya nih. Terbitan Araska Publisher. Toko buku Araska. Solusibuku.com. Saya beli di Gramedia. Harganya cek aja sendiri. Itu aja sharing dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.